Ya, saya mau langsung lanjut ke Bu Pungki. Bu Pungki tadi kalau menyimak pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Muzakir, pertanyaan adalah seperti ini. Tadi catatan saya Bu Pungki kan mengatakan bahwa yang dikecualikan untuk dalam penerapan restoratif justice ini misalnya adalah kasus yang berpotensi memecah belah, sara, radikalisme dan juga separatisme, kan seperti itu. Bagaimana kemudian ini pihak penyidik membedakan kasus-kasus ini, Bu? Apakah memang ada pedoman khususnya atau seperti apa? Betul. Jadi penyidik itu memang diharapkan untuk tahu dan paham gitu ya terkait dengan perbedaan-perbedaan itu, dan kemudian juga sangat dimungkinkan untuk melakukan gelar perkara dan melakukan koordinasi, termasuk juga dengan instansi lain yang terkait, dan kemudian juga dengan atasan-atasannya ya, katakan misalnya kalau di daerah di Polda koordinasinya misalnya dengan Tipit Cyber Bareskrim misalnya, atau dengan institusi atau satwil-satwil yang lain untuk memberikan masukan-masukan. Nah, jadi diberikan peluang seluas-luasnya untuk supaya perkara ini bisa dilakukan dengan cara seadil-adilnya, dengan cara yang profesional, berkeadilan seperti itu. Jadi memang konsultasi-konsultasi itu sangat dibutuhkan oleh para penyidik. Termasuk juga dengan mendengarkan keterangan-keterangan ahli misalnya. Oke, Bu Pungki dan juga Prof. Muzakir. Saya ke Prof. Muzakir ya. Mungkin lebih lengkapnya saya bacakan petikan ucapan dari Kapolri mungkin ya Prof ya. Ini ada pernyataannya kurang lebih seperti ini yang dirilis oleh media online. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. Listio pun menekankan agar penyidik dapat berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk dalam memberikan saran mediasi apabila kasus naik ke tingkat penuntutan. Maknanya apa Prof? Apakah ini justru bukan menjadikan peradilan itu berhenti berarti jadinya? Ya, saya kira begini. Kalau proses peradilan terkait dengan perkaranya itu delik aduan ya, proses-proses dilakukan seperti itu masih memungkinkan. Sesungguhnya kalau dalam hukum itu batasannya sebelum jaksa menuntut gitu ya. Jadi jaksa itu mengajukan perkara ke pengadilan itu boleh damai semuanya itu. Tapi kalau jaksa sudah masuk ke pengadilan, sudah dibacakan itu dakwaannya, berarti urusannya dengan pengadilan begitu. Jadi kalau ada apa-apa mestinya dengan pengadilan, tidak dengan jaksa, gitu ya. Karena perkara sudah dibacakan di sidang pengadilan, gitu. Jadi ini harus disinkronkan dengan hukum acara pidana, begitu. Jadi begitu dibacakan urusannya dengan pengadilan, loh ya. Jadi andai kata damai pun itu harus atas izin pengadilan, begitu. Oke. Nah, Prof, pertanyaan begini, kalau seseorang andai kata ya, misalnya mendapatkan kasus, kemudian mendapatkan restoratif justice, begitu lantas proses hukum selanjutnya apa? Apakah kemudian ini penetapan tersangka terhadap seseorang ini bisa bebas secara hukum atau seperti apa? Ya, begini maksudnya restoratif justice atau penyelesaian berada di luar pengadilan itu, kalau perkara terutama pertama adalah delik aduan, yang kedua adalah namanya perkara yang serba ringan ya. Serba ringan itu termasuk kategori ringan lah. Jadi kalau itu terjadi delik aduan plus perkara yang dianggap sebagai ringan, itu bisa diselesaikan antara dua pihak itu, antara pelapor dan terlapor. Mediasi, dan itu diketahui oleh penyidik, ya, atas pengetahuan penyidik. Jadi kalau mereka sudah selesai, dia menyatakan mencabut laporannya dan saling memaafkan dan seterusnya, saya kira itu urusan harus di-close perkara. Nah, prosedur close tadi sudah disampaikan bahwa bisa saja itu nandatangani perjanjian perdamaian, sudah selesai, nggak apa-apa. Yang intinya bahwa yang masuk perkara ke pengadilan itu harus perkara yang dianggap sebagai yang serius lah gitu ya, atau yang perkara biasa yang memang itu standarnya harus ke pengadilan. Misalnya penganiayaan yang menimbulkan akibat luka berat itu kan nggak boleh damai. Tapi kalau penganiayaan ringan ya boleh gitu ya. Yang tadi kejahatan yang dilakukan itu menyangkut nyawa manusia, ancaman nyawa manusia. Harus ada pembelajaran, dinyatakan oleh pengadilan itu salah. Tapi kalau hanya serba ringan, hanya menempeleng misalnya hanya memar merah-merah saja gitu, ya sudah, dia kalau damai juga nggak menjadi masalah. Kalau ujaran kebencian, Prof, gimana Prof? Itu nggak bisa ya? Nah, yang masalah tadi ujaran kebencian itu persepsi oleh penyidik pada umumnya kalau sudah ujaran kebencian itu delik yang berat gitu ya. Itu kalau itu Undang-Undang ITE masuknya pasal 28. Nah, pasal 28 dianggap sebagai pasal yang berat, orangnya bisa ditahan begitu.
Ini yang kadang-kadang tafsir menghina berubah menjadi ujaran kebencian itu yang menjadi masalah. Dan tambah geser lagi sebagai berita bohong. Ratna Sarumpait urusan pribadi antara anaknya, tapi tiba-tiba masuk ke ranah publik, yang membawa masuk ranah bukan Ratna Sarumpait. Tapi masuklah itu pasal namanya berita bohong. Akibatnya apa? Dihukum dia melalui proses pengadilan. Padahal urusannya mengatakan begitu untuk urusan rumah tangga gitu, agar supaya wajahnya sedang di ada proses namanya adalah kecantikan begitu, tapi tiba-tiba karena ngomong sama anaknya menyebarkan, akhirnya jadilah perkara pidana. Kalau asal muasalnya kan dia tidak untuk menyebarkan kepada publik kan gitu. Ini contoh aja, seharusnya itu tidak masuk ke ranah publik gitu ya. Memang dia beritanya nggak benar, tapi tujuannya bukan untuk mengacaukan masyarakat begitu. Tapi ini lagi-lagi tafsir di pengadilannya itu bingung saya. Yang termasuk keonaran adalah, ini katanya begitu, keonaran adalah apabila menjadi ramai di media sosial gitu. Pak, angkat tangan kalau sudah tafsir kayak begitu, ya nanti bingung juga saya lihatnya. Oke, Bu Pungki ada tanggapan mengenai hal ini? Kalau media sosial ini kan sudah berkembang luar biasa pesat ya, dan kemudian masyarakat juga hampir semuanya punya media sosial, dan penggunaannya kadang-kadang ada yang digunakan dengan cara-cara yang benar, ada yang digunakan dengan cara-cara yang ini suka-suka gue dong, ini akun-akun saya gitu, model-model seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini kemudian memicu perdebatan atau memicu keresahan di publik. Karena ini tadinya memang dimaksudkan untuk masalah personal, tapi jangan lupa loh, kalau udah menyangkut media sosial ini kan sudah jadi publik gitu, domain publik. Nah, ketika domain publik ini yang kemudian semua orang mesti harus berhati-hati. Bu Pungki, memang kita sepakat. Maaf saya potong Bu Pungki. Bu Pungki, maaf, saya ingin Bu Pungki menanggapi pernyataan dari Prof. Muzakir mengenai begini, prosedurnya seperti apa setelah nanti akan ada mediasi antara pelaku dan juga korban, proses hukumnya seperti apa nanti? Oke, kalau sudah ada mediasi, kedua belah pihak setuju gitu ya untuk saling berdamai, maka mereka membuat akte perdamaian, dan kemudian oleh polisi ini dianggap sebagai satu penyelesaian. Jadi nggak perlu dilanjutkan ke kejaksaan dan nggak perlu dilanjutkan ke pengadilan, itu udah selesai gitu. Jadi kesepakatan kedua belah pihak dan dengan keinginan yang tulus dari masing-masing pihak untuk berdamai, itu yang menjadi menjadi fokusnya. Jadi berarti ini di tahap penyidikan atau seperti apa? Artinya apakah menggugurkan status tersangka atau bagaimana? Apa di tahap penyelidikannya, Bu Pungki? Pasti di penyelidikan dan penyidikan. Jadi kemudian ada juga ya tindak pidana dalam proses penyelidikan, dan kalau penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum. Nah, ketika dikirim ke penuntut umum, maka ini penuntut umum juga sudah bisa melakukan pemantauan gitu. Nah, ketika sudah terkait dengan penuntut umum, maka penuntut umum juga mesti harus diberitahu, diberi informasi kalau ternyata ini perdamaian sudah dilakukan seperti itu. Baik, mengenai tadi usulan dari Prof. Muzakir, banyak sekali surat edaran. Apalagi tadi Prof. Muzakir mencatat pada zaman kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian begitu. Bagaimana nasib surat-surat ini, Bu Pungki? Itu yang soal hate speech itu zaman Pak Badrodin, mohon maaf. Jadi kalau zaman itu sebetulnya adalah didasari dari Indonesia sedang melakukan pesta demokrasi ya. Jadi ada pemilu, ada kemudian pilkada. Nah, kemudian ada pihak-pihak yang mencoba untuk menggunakan isu-isu terkait dengan politik identitas gitu ya, sehingga ini digunakan untuk menyebar kebencian, dan sebetulnya ujung-ujungnya digunakan untuk kepentingannya pribadi supaya misalnya menang pemilu. Nah, oleh karena itu pada waktu itu Pak Badrodin selaku Kapolri mengeluarkan surat edaran terkait dengan hate speech. Nah, sebetulnya kalau ini malah menguatkan, malah melengkapi gitu surat edaran yang sekarang dikeluarkan oleh Pak Listio Sigit. Kalau saya melihat, karena surat edaran terkait dengan kebencian, ujaran kebencian ini tidak hanya dilakukan di level cyber ya, level model dengan media sosial atau dengan internet, tetapi juga misalnya dengan level-level yang nyata.
katakan misalnya ada orang bawa pamflet, terus kemudian sebar-sebar selebaran dan sebagainya. Model-model seperti itu. Oke, Prof. Jadi lebih lengkap. Kalau saya melihat lebih melengkapi. Prof. Muzakir, singkat tanggapan Anda terakhir. Iya, saya ingin sampaikan begini, karena momok yang paling menakutkan hari ini itu adalah ujaran kebencian. Ya. Kritik sebagai kritik itu adalah kritik, gitu ya. Kritik pasti mengandung unsur hinaan, efeknya. Orang bisa merendahkan martabat atau kehormatan orang karena kritik, gitu ya. Tapi tujuannya bukan untuk menghina orang, tapi tujuannya adalah kritik. Nah, kritik pasti ada efek yang lain, yang ini namanya ujaran kebencian, gitu. Karena akan mengkritik orang yang bersangkutan. Nah, inilah yang menyebabkan banyak kritik yang digeser menjadi ujaran kebencian. Nah, ini yang tadi katakan bahwa standar kritik dan standar ujaran kebencian, standar penghinaan itu kadang-kadang silih berganti. Iya, berbeda. Dan ini yang celakanya di dalam prakteknya, lapis yang terakhir itu selalu pasal 28 atau lapis pertama pasal 28 lalu bergeser mana pasal penghinaan begitu. Jadi ini pasal 28 itu sebaiknya memang harus ditafsirkan kembali atau ditinjau kembali. Kalau ada sekarang ada tim ya sebaiknya meninjau kembali itu. Tapi waktunya waktunya bakal lama nggak kira-kira, Prof? Gimana? Waktunya bakal lama nggak kira-kira itu? Ya itulah makanya supaya jangan lama menunggu mereka itu dikasih keluarlah surat pekerjaannya edaran adalah Kapolri ini 3 kan, Prof? bulan. Kapolri harus sekarang aja bertindak, Kapolri begitu. Awas, kalau ujaran kebencian sebaiknya harus dilakukan pedoman begini loh, gitu. Jadi harus jelas begitu ya. Oke. Ya. Baik, Prof. Muzakir, terima kasih atas waktu Anda pagi ini, Prof. Langsung dari Terima kasih. Yogyakarta. Bu Pungki Indarti juga terima kasih, Bu, atas kasih kesempatannya pagi ini, Bu. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih. Amin.